Selamat malam. Kita sudah akan menjelaskan kepada saudara-saudara semua bahwa step yang ketiga ya. Yang step 3 ini dari desain conveyor. Saya akan tampilkan yang tabel 23 dari buku SEMA 350. Ini dalam tabel 23 screw conveyor capacity ada material class code, degree true loading, screw diameter, maximum RPM, capacity cubic feet per hours ya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai class code material ini karena ya ini pembagian klasifikasi material A15 ya. Kalau kita lihat ini untuk yang true loading 45% ini berlaku untuk penggolongan klasifikasi A15, A25, B15, B25, C15, C25. Dimana yang degree true loadingnya yang 30% A ini banyak ini ya, A, B, C, D, E ya, ini juga E. Terus yang 30% B true loadingnya sama juga A, B, C, D, E ya, dan klasifikasi materialnya. Kemudian yang 15% true loadingnya juga bisa untuk A, B, C, D ya, E. Terus apa yang dimaksud dengan ini yang A16 ya, A16 apa nih, kode apa sih ini yang kita maksud? Bisa saya jelaskan sedikit di penggolongan klasifikasi kode material ini. Ini yang dimaksud ini saya jelaskan di sini. A16M penggolongannya ini termasuk yang A itu di ini ya, satu ini penggolongan berdasarkan size ya, berdasarkan ukuran partikel material size. Jadi kalau yang A di depan ini berarti aku ya ada yang verified, nanti di sini ya. Yang satu ini ya, klasifikasi karakteristik material yang satu berdasarkan size itu ada verified, fine, granular, lumpy, irregular. Jadi yang verified itu termasuk size yang A ini A, berdasarkan ukuran ya, sangat halus. Nah, itu A. Kalau yang material sangat halus itu A kodenya. Yang fine kodenya B, yang halus ya. Dan yang granular yang biji-bijian itu kodenya C, yang setengah in. Kemudian yang granular yang 3 in dikasih notasi D ya, yang 3 in, 7 in, 16 in sampai terus itu D semua, kecuali yang irregular ini termasuk kategori E, yaitu 1 E ya, termasuk penggolongan berdasarkan size ukuran yang kodenya A sampai dengan D. Berarti ini A sampai dengan D. Kalau ini A berarti yang sangat halus ya. Ini A verified. Kemudian yang penggolongan 2 ini 21 ini ya, 1 ini penggolongan 1 ini klasifikasinya berdasarkan flowability-nya, berdasarkan kemampuan mengalirnya. Ini kalau 1 itu very free flowing. Coba kita lihat di sini yang golongan 2 ini flowability-nya, kemampuan mengalirnya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. 1 itu very free flowing, kemudian 2 ini adalah free flowing, 3
3 adalah average flowability, ya, jadi mengalir biasa. Kemudian yang kode 4 ini adalah sluggish, mengalir lambat, ya. Ini berdasarkan flowability. 1, 2, 3, 4 adalah flowability. Kemudian untuk yang ini 6, untuk yang golongan 3 ini 6, ini berdasarkan kekasaran material atau abrasiveness, ya, kekasaran material. Jadi kekasaran material itu ada, kita lihat di sini ya, ada 3 ya. Jadi kodenya itu 5, 6, 7. Kalau ada kode angka 5 berarti mildly abrasive, ya. 5 itu mildly abrasive, kemudian 6 itu adalah moderately abrasive, ya. Kemudian yang 7 adalah extremely abrasive, berarti ini agak abrasif, cukup abrasif, dan sangat abrasif. Golongan 3. Terus yang 4, yang golongan 4 ini ditandai dengan notasi M. M, ya, M bukan hanya M ya, mulai dari ini F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z sampai Z. Jadi notasinya huruf F sampai dengan Z, itu yang golongan 4, miscellaneous properties or hazard, ya, untuk yang sifat-sifat yang material yang berbahaya. Misalnya ini yang F itu adalah build up harden, ya. Jadi apa ini, material yang sifatnya mudah menumpuk ataupun mengeras, itu dikasih notasi F. Kemudian ini menghasilkan listrik, material yang menghasilkan listrik dikasih notasi G. Ini semua notasinya, ya. Kalau ini ya, dekomposisi, mudah terbakar, mudah melunak, sangat berdebu, fluiditas erasi, ya, erasi fluidity, mudah meledak, abrasi lengket, bahan-bahannya itu terkontaminasi. Nah, ini adalah yang golongan 4. Untuk SEMA pengkoderannya seperti ini, ya. Jadi yang golongan 1 ini yang golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Atau maksudnya ini A16M, ya, bacanya ya, atau A16M, namanya A16M itu. Ini M itu misalnya aeration fluidity, 6 itu moderately abrasive, ya. 1 itu very free flowing, dan A nya itu very fine, ini sangat halus, sangat lancar, mengalir, agak abrasif, fluiditas erasi. Ini ya, ini kalau yang disemanya aslinya seperti ini, tabelnya seperti ini, ya. Material classification code chart, ini kan major class, material characteristic include designation, seperti ini. Ini yang size yang tadi, yang saya jelaskan tadi, size-nya berdasarkan size, berdasarkan flowability, penggolongan classification berdasarkan abrasiveness, classification berdasarkan miscellaneous properties or hazard. Ini ya, penggolongan klasifikasi material. Jadi contohnya semen. Nah, semen ini termasuk yang mana? Itu bisa dilihat di yang tabel di SEMA. Semen sifatnya sangat halus, berarti very fine. Berarti dikodekan A, ya, kodenya A karena very fine. A. Kemudian ini 16, 2 ini 2. Itu 1 itu flowability-nya itu 1. Ini 1. Di sini yang flowability itu dibatasi hanya sampai 4 saja. 1, 2, 3, 4. Ya, very free flowing, average flowability, dan sluggish. Itu hanya 4 ya. Terus untuk yang 5 dan seterusnya 5 sampai 7, 5, 6, 7. Ini abrasiveness-nya maksudnya, ya. Jadi
yang 5 itu ya 5 ya. 5 itu mildly abrasif. 6 itu moderately abrasif. 7 itu extremely abrasif. Indeks kekasarannya ini ya. Terus yang golongan 4 itu kan miscellaneous part properties or hazard, itu dimulai dari huruf F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U sampai Z. Nah, ini penempatannya di belakang sendiri ya. A 16 M. Ingat ya ini penggolongannya ini, ingat seperti ini. Terus kalau yang ini yang kita kan semen tadi ya. Semen sudah saya kasih kotak dulu ya, kotak merah ini ya, sudah digolongkan di depan di step 1 bahwa semen adalah A16 apa kemarin itu. Semen tuh menurut SEMA nih 68A lah ini. A100 itu size-nya ya, size screen-nya ini. Size-nya 100. Nah, A100 16M. Nah ini untuk semen. 68 nggak tahu kode apa ini. Kodenya SEMA. Saya nggak tahu 68 itu apa kodenya. Yang jelas A itu yang very fine. 1 itu apa tadi lupa saya. Yang 1 flowability ya, very flowing. Dan 6 adalah moderately abrasifnya. M itu adalah aeration fluidity, jadi sifat dari semen itu fluiditas aerasi. Apa itu fluiditas aerasi? Kita cari aja di kamusnya ya. Saya mungkin mudah mengalir atau gimana nih ya, fluiditas gasnya, aerasi campuran udara apa fluidity ya. Oke. Saya kira itu nanti kita akan jelaskan yang step 3 nya ini ya. Saya kira cukup ini dulu, nanti kita lanjut ke menentukan diameter screw cover dan aktor operating speed. Sekian dulu, terima kasih.